Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Kepada kakak pembina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, ujian SKK dari Regu Mawar yang beranggotakan 6 orang siap dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Satu kali tepuk Pramuka. Oke, Regu Mawar, pada kali ini kalian akan mengikuti ujian SKK, di mana ujian SKK ini terdiri dari memasak, dirijen, bersepeda, dan menyanyi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu akan minta kalian untuk mempersiapkan diri agar apa yang kalian lakukan di ujian SKK nanti dikerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab dan hasilnya yang memuaskan. Oke, sebelum kita lanjut ke ujian SKK, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seluruhnya siap, gerak. Pada kakak pembina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Seluruhnya balik kanan bubar, jalan. Siap, bro. Oke, Rika, pada kesempatan kali ini kamu akan mengikuti ujian SKK, yaitu kamu akan mengikuti ujian SKK membaca Qori. Apakah kamu sudah siap? Siap, sudah. Oke. Kalau begitu, di sini saya akan membacakan dan memberitahu kamu apa saja syarat-syaratnya. Yang pertama adalah telah membaca Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz yang ke-10. Yang kemudian, yang kedua adalah paham akan tajwid dan makhraj dalam membaca Al-Quran. Apa sudah mengerti? Siap, mengerti. Oke, kalau begitu saya persilakan Rika untuk mengikuti ujian SKK tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Damayanti. Di sini saya akan melaksanakan ujian SKK Pramuka, yaitu ujian SKK Qori. Saya akan membaca Al-Quran surat ke-18, yaitu surat Al-Kahfi, juz 15 ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Siap, gerak. Oke, Petronella, pada hari ini kamu akan mengikuti ujian SKK, yaitu SKK Dirijen. Apakah kamu sudah siap untuk mengikuti SKK tersebut? Ya, siap. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan membacakan syarat-syarat dari ujian SKK Dirijen. Yang pertama, dapat membaca not angka dan tahu tanda-tanda serta istilah not angka. Yang kedua, dapat menyanyikan 2 buah lagu nasional atau daerah dan 2 buah lagu pramuka, baik not maupun kata-katanya. 3. Dapat memimpin regunya untuk menyanyikan 1 lagu Indonesia Raya, 2 buah lagu nasional daerahnya, yang ketiga 2 buah lagu pramuka, dan yang keempat mengerti cara pemberian abang tanda birama dengan tangan. Apakah kamu sudah mengerti? Ya, mengerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memimpin lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4. Oke, kalau begitu saya persilakan Petronella untuk mengikuti ujian SKK Dirijen. Baik, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petronella Elviana Wilhelmina Wawor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian SKK Dirijen. Saya akan memimpin lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4. Kali ini kamu akan mengikuti ujian SKK penyanyi. Apakah kamu sudah siap? Siap, saya sudah siap. Ini pengatannya. Pertama, dapat membaca not angka dan tahu tanda-tanda dan istilah-istilah not angka. Yang kedua, dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 3 bait dan 3 lagu Indonesia lainnya, 3 lagu pramuka. Dan yang ketiga, dapat menyanyikan sebuah lagu baik suara pertama maupun suara kedua. Baik, apakah kamu sudah mengerti? Siap, sudah mengerti. Oke. Kamu melaksanakan ujian tersebut.
Silakan dilaksanakan. Siap, laksanakan. Halo teman-teman semua, di sini saya Yonatan dan Sambil Bangun. Di sini saya akan melakukan ujian SKK, di mana pada ujian SKK ini saya akan bernyanyi, dan di sini saya juga membawakan lagu yaitu yang berjudul Indonesia Pusaka yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Sampai akhir penutup mata. Siap, gerak. Oke, Bella, pada hari ini kamu akan mengikuti ujian SKK, yaitu SKK bersepeda. Apakah kamu sudah siap? Siap, Kak. Oke. Kalau begitu, saya akan membacakan syarat-syarat dari SKK bersepeda. 1. Mengerti nama guna dan pentingnya bagian-bagian dari sebuah sepeda. Yang kedua, mempunyai dan telah memelihara dengan baik sebuah sepeda sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kesulitan selama sedikitnya 6 bulan. Berikutnya, mengerti peraturan dan tanda-tanda lalu lintas yang banyak ditemukan di jalan di daerahnya. Kemudian, pernah bersepeda sejauhnya sedikitnya 20 km untuk putra dan 15 km untuk putri dan dilakukan 2 kali atau lebih. Selanjutnya, dapat membawa benda dengan salah satu tangannya sambil mengendarai sepeda. Dapat naik dan turun dari sepeda dari sisi kanan ke kiri. Yang terakhir, khusus untuk putra, dapat memperbaiki kesulitan-kesulitan kecil, misalnya ban bocor dan lain-lain. Apakah kamu sudah mengerti? Siap, mengerti, Kak. Di sini saya akan melakukan SKK bersepeda. Peraturan pertama tentang bersepeda yaitu mengecek keadaan sepeda. Contohnya yaitu memompa ban jika tekanan udara pada ban berkurang. Kemudian dapat mengendalikan sepeda tersebut. Contohnya ketika dalam jalanan naik ataupun jalanan turun. Ketika jalanan naik, jika kita tidak dapat mengayuhnya atau tidak kuat dalam mengayuhnya, kita bisa menuntunnya. Kemudian pada saat jalanan turun, ketika kita tidak berani untuk mengeremnya, maka kita
mengayunnya dan mengeremnya secara pelan-pelan. Kemudian kita harus dapat mengendalikan ketika ada tikungan, kemudian harus mengerti rambu-rambu lalu lintas ketika bersepeda. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Bella, terima kasih juga untuk penjelasannya. Oke, kalau begitu saya persilakan Bella untuk mengikuti ujian SKK bersepeda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella Erna Dayanti, NIM 29/2019-041. Di sini saya akan melakukan ujian SKK bersepeda. Terima kasih. Baik, sebelum kita melakukan SKK bersepeda, sebaiknya kita mengecek keadaan sepeda kita terlebih dahulu. Contohnya yaitu memompa ban ketika tekanan udara di dalam ban tersebut mengalami kekurangan atau kurangnya tekanan udara. Kita pastikan bahwa tekanan udara di dalam ban itu sudah mencukupi kapasitas. Setelah itu kita bersiap-siap untuk bersepeda. Karena jalanannya naik, maka sebaiknya kita tuntun terlebih dahulu sampai ke atas. Jadi syarat-syarat untuk SKK bersepeda yaitu sudah menempuh jarak kurang lebih 20 km dan sudah hafal atau sudah dapat mengendalikan dimanapun medan itu. Contohnya saat berbelok, kemudian saat tanjakan dan saat turunan. Dapat mengendalikan sepeda dengan baik dan mengetahui rambu-rambu saat bersepeda. Jika memang kita bersepeda di alam bebas dan medannya itu sangat curam atau berbatu, sebaiknya kita menuntunnya terlebih dahulu atau mengayuhnya secara perlahan, karena memang medan menentukan bagaimana kita kecepatan kita dalam bersepeda tersebut. Di sini saya mencontohkan ketika dalam jalanan yang menurun, sebaiknya saya menuntun dan mengeremnya dengan perlahan. Setelah dirasa sudah selesai bersepeda, maka parkirkan sepeda dengan baik. Siap, gerak. Oke, Rifato, pada kesempatan kali ini kamu akan mengikuti ujian SKK, yaitu SKK memasak. Kamu sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu di sini kakak akan membacakan syarat-syarat SKK memasak. Pertama adalah dapat membuat dapur dan tahu syarat-syaratnya. Yang kedua, mengetahui cara dan dapat membuat api terbuka dalam kayu tanpa minyak. Kemudian yang ketiga, dapat menghidangkan makanan untuk orang yang terdiri dari nasi, satu jenis lauk kering, satu jenis hidangan pencuci mulut, minuman teh, dan kopi panas. Yang keempat adalah
mengetahui cara menyiapkan makanan menurut peraturan kesehatan. Yang terakhir, pernah membantu juru masak di suatu perkemahan 24 jam. Apakah sudah mengerti? Siap mengerti. Oke, kalau begitu, kakak persilahkan kamu untuk menjalankan ujian memasak tersebut. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmudah. Saya akan melakukan uji SKK juru masak. Saya akan melakukan uji SKK juru masak, yaitu dengan membuat pisang goreng. Bahan-bahan ada pisang, tepung terigu, gula, garam, air. Pertama, kupas kulit pisang. Kemudian bersihkan. Selanjutnya belah menjadi 3 bagian. Selanjutnya dibuka sehingga pisang berbentuk menjadi seperti kipas. Selanjutnya siapkan adonan. Siapkan wadah, ambil 3 sendok tepung terigu, tambahkan gula secukupnya, garam sedikit, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian sambil diaduk hingga merata. Sambil ditekan-tekan sehingga tepung bisa tidak menggumpal. Tambahkan air kembali hingga tidak terlalu padat. Jika adonan sudah jadi, hidupkan kompor, panaskan minyak, kemudian masukkan pisang ke dalam adonan. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Tunggu hingga kecoklatan. Angkat sambil dikasih minyak. Kemudian balik pisang. Tunggu hingga kecoklatan. Angkat pisang dan tiriskan. Matikan kompor, letakkan di atas piring, kemudian ditabur di susu coklat di atasnya. Kemudian ditambahkan meses sesuai selera.
Perkenalkan, nama saya Venda Prawetiskowati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian SKK yaitu memasak. Terima kasih. Bahan-bahan untuk memasak sop, yaitu yang pertama ada daun bawang, ada seledri, ada kentang, ada buncis, wortel, kol. Itulah adalah bahan-bahannya. Untuk bumbunya yaitu 2 siung bawang putih, kemudian ada 1 sendok merica bubuk. Jadi, yang pertama kita akan memotong-motong sayurannya dulu. Kita potong-potong sayuran tersebut kecil-kecil. Yang pertama, kita potong-potong terlebih dahulu daun bawang dan seledri, kemudian wortel, lalu kol, kemudian kita taruh di Sayuran tempat. sudah terpotong-potong kecil-kecil. Ya, kita akan menggeprek bawang putih tadi. Kita tuang sedikit minyak, kemudian kita hidupkan kompor. Lalu masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Kita oseng sebentar. Selanjutnya, kita tumis bawang putih hingga aroma bawang putihnya keluar. Dan bawang putih hingga berwarna kecoklatan, kemudian kita tambahkan air. Kita masukkan 1 sendok lada bubuk. Kemudian kita aduk. Kita aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan sayur-sayuran ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk, kita tambahkan 1 sendok teh garam. Jika sudah mendidih, kita cicipi. Kemudian yang terakhir kita masukkan seledri dan daun bawang tersebut. Kita akan menggoreng tempe dengan dibaluri oleh tepung yang sudah berbumbu. Yang pertama kita siapkan wajan terlebih dahulu. Kemudian kita tuang minyak sedikit saja, secukupnya. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Tunggu sampai minyaknya panas. Lalu kita masukkan tempe ini ke dalam minyak, lalu kita goreng. Goreng tempe sampai kecoklatan, kuning kecoklatan. Sudah siap dihidangkan. Yang pertama ada lauk yaitu tempe goreng dan tahu goreng. Yang kedua ada nasi. Yang ketiga ada sayur sop. Dan ada pencuci mulut yaitu nanas. Dan dihidangkan dengan segelas teh hangat. Selanjutnya hidangan akan dihidangkan oleh kakak saya.